Jadi nggak ada alasan. Jadi misalnya ada seorang ustadz ziarah ke atau berkunjung ke rumah kita, lalu kasih nasihat, lalu yang ada cuman bolpen aja, kertas nggak ada, buku tulis nggak ada, antum catat di tembok rumah antum begitu. Itu nasihat Imam Syafi'i. Kok tulis tembok? Nggak ada kertas Ustaz. Kata Imam Syafi'i tulis di tembok. Tulis tuh gitu. Ini hanya dengar manggut-manggut gitu ya. 2 jam lagi nih tanya suruh ulang. Wallahu alam begitu nanti. Ya, udah lupa udah. Kata Imam Syafi'i catat. Karena penting lepas tuh ilmu. Yang pertama nggak dapat pahala, yang kedua nggak dapat ilmu. Rugi dua-duanya. Pahala nggak dapat, ilmu nggak dapat. Pahala mencatat ya. Jadi antum renungkan ya, setiap antum catat tuh kata demi kata pahala. Oh rugi. Ilmunya lepas. Dan itu kata para ulama, salah satu bentuk kebodohan. Bodoh, udah dapat kijang dilepas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi dalam Tahdhibul Asma'i was Sifat, Imam Syafi'i itu lahir dan menjalani masa kecil sebagai seorang yatim dalam belayan ibunya. Ibunya yang ngasuh. Jadi dalam asuhan ibunya. Fi qillati 'aishin wa dhiqi hal. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu miskin. Ibunya uangnya sedikit dan kehidupan ekonominya sempit, nggak punya uang. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama. Tapi lihat ya, orang tua yang cerdas dan orang-orang besar. Ofisi bahu dari semenjak masa kecil beliau itu beliau duduk di tengah-tengah ulama, mendatangi dan duduk di hadapan para ulama. Jadi beliau yang jemput bola, datang ke ulama A, ke Syekh B, ke Syekh C. Dan bukan hanya datang ngedenger. Wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'idhami wa nahwiha. Lalu beliau catat ilmu, faedah, mutiara-mutiara hikmah dari ulama-ulama tersebut di tulang belulang. Li'ajzihi 'anil waraq hatta mala'a minahi baba. Karena beliau nggak punya uang untuk beli buku tulis, nggak punya uang untuk beli kertas. Anak tanya buku tulis antum berapa sih harganya? Di toko antum 7.000. Antum bayangin Imam Syafi'i buat 7.000 nggak punya uang. Untuk 7.000 tuh nggak punya uang. Kalau kita bahasa sekarang 7.000 nggak punya uang. Dan nggak langsung bilang udzur syar'i Pak Ustaz. Tulang dibawa tuh ke kajian, tulang dicatat tuh. Masya Allah. Terus kita nggak nyatet. Aduh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pun mencatat, hadirin, sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi pun juga disampaikan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, dan beliau mencatat di tulang belulang karena beliau nggak punya uang, beliau tidak punya uang. Tapi kemiskinan itu bukan kendala, justru itulah awal dari sebuah peluang untuk mendapatkan keberkahan. Karena masih ingat ucapan Imam Syafi'i, ilmu itu nggak bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan kekuasaan, harta, dan dengan ketinggian jiwa. Tapi ilmu baru bisa didapat dengan kehinaan, ketundukan, kerendahan, dan kehidupan yang sempit dan sederhana, dan memuliakan dan berkhidmat kepada ahli ilmu. Dan beliau buktikan, beliau nggak punya uang, tapi itu bukan kendala untuk tidak mencatat. Dan beliau, siapa beliau hadirin? Itu hafalannya ngeri hadirin sekalian. Diriwayatkan jika beliau baca buku, beliau baca halaman pertama, maka beliau akan tutup halaman kedua dengan kedua jarinya. Kenapa Ustaz? Apakah itu sunnah Nabi SAW? Sehingga saya akan tutup begitu. Beliau tutup halaman kedua karena khawatir saat serius membaca halaman pertama, lalu ada curi-curi pandang ke halaman kedua, maka halaman kedua terbaca. Dan kalau terbaca, terhafal secara otomatis. Beliau tutup. Dan kalau terhafal, maka data yang ada di dalam kepala dan diri beliau jadi berantakan. Karena yang harusnya kalimat atau statement di halaman kedua masuk ke halaman pertama di dalam kepala beliau. Makanya beliau tutup. Kalau baca buku, maka nggak niat ngafal, tapi terhafal. Apa bedanya dengan kita? Kalau Imam Syafi'i membaca buku terhafal, kita membaca buku tertidur. Ya. Dan udah gitu nggak nyatet tuh.